Halo semua, perkenalkan aku Komang Aijuni. Aku merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Lampung. Aku berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan MIPA, program studi Pendidikan Biologi. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan berdiskusi bareng-bareng mengenai mata pelajaran biologi, khususnya sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih bahwasanya PPT yang kita pakai untuk berdiskusi dan belajar ini merupakan karya dari Kak Nani Alawiyah. Terima kasih ya Kak, dan mohon izin untuk menggunakan karya Kakak sebagai bahan kita belajar kali ini. Oke guys, kita lanjut. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang sistem ekskresi pada manusia, kalian harus tahu nih bahwasanya pada tubuh manusia itu terdapat 3 proses atau sistem metabolisme. Apa aja sih? Oke, kita lanjut ya. Yaitu ada defekasi, ekskresi, dan sekresi. Apa sih definisi atau pengertian dari ketiga sistem pengeluaran ini? Nah, yang pertama itu defekasi guys. Apa sih definisi dari defekasi? Nah, defekasi itu merupakan proses pengeluaran sisa pencernaan berupa feses atau tinja. Yang kedua itu tentang sekresi. Apa sih definisi dari sekresi? Yaitu proses pengeluaran sisa metabolisme dengan garis bawah yang masih diperlukan oleh tubuh. Contohnya apa sih? Ada enzim dan hormon. Yang ketiga itu ekskresi, yaitu materi yang bakal kita bahas dan kita diskusikan lebih lanjut. Apa sih definisi dari ekskresi itu? Nah, ekskresi itu merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme dengan garis bawah yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Contohnya apa aja sih? Ada keringat, ada urin, karbon dioksida, dan urea. Oke guys, kita lanjut ya. Nah, dalam sistem ekskresi pada manusia terdapat 4 organ yang melakukan atau yang berperan dalam sistem ini, yaitu ada ginjal, ada hati, ada kulit, dan paru-paru. Dari 4 organ ini, apa aja sih yang dikeluarin dari masing-masingnya? Nah, yang pertama itu ginjal. Yang dikeluarkan dari ginjal atau yang dihasilkan dari ginjal merupakan urin. Yang kedua itu hati. Apa sih yang dikeluarkan atau dihasilkan dari hati? Yaitu urea. Yang ketiga itu kulit. Nah, yang dikeluarkan dari kulit itu keringat. Dan yang terakhir paru-paru nih. Apa sih yang dikeluarin dari paru-paru? Yaitu karbon dioksida dan uap air. Oke, kita lanjut ya guys. Kita bahas satu persatu tentang ginjal. Nah, yang pertama itu ginjal atau kidney. Nah, kita bahas tentang karakteristiknya yuk. Oke, posisi atau ginjal terletak di sekitar tulang pinggang. Yang kedua, seberapa sih panjangnya ginjal ini? Nah, ginjal ini memiliki panjang kurang lebih 10 cm guys. Nah, dengan berat ginjal yaitu kurang lebih 170 gram. Nah, fungsi dari ginjal ini yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya ginjal berfungsi sebagai pengeluar urin atau penghasil urin. Nah, selanjutnya itu hati guys, atau disebut juga liver. Nah, hati ini merupakan salah satu organ yang berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Nah, hati ini berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat tersisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Nah, hati ini selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Lanjut ya guys. Nah, selanjutnya itu fungsi hati nih. Ada beberapa fungsi dari hati. Apa aja sih? Yang pertama, hati itu berfungsi sebagai tempat menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua, tempat pembentukan dan pembakaran protein. Yang ketiga, fungsi hati yaitu untuk membongkar sel darah merah atau eritrosit yang telah tua dan rusak. Yang keempat itu sebagai tempat pembentukan dan pengeluaran cairan empedu. Yang kelima itu untuk menetralkan racun. Yang keenam itu sebagai tempat membuat vitamin A dari provitamin A. Dan yang terakhir itu sebagai peran untuk mengeluarkan urea. Nah, selanjutnya itu kulit guys.
Nah, kulit ini merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit juga termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Nah, kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yang masing-masing lapisannya memiliki fungsi. Apa aja sih ketiga lapisan ini? Yang pertama itu epidermis atau disebut juga dengan lapisan kulit ari. Nah, yang kedua itu dermis atau disebut juga dengan lapisan kulit jangat, dan yang terakhir itu ada jaringan ikat bawah kulit. Oke, selanjutnya itu paru-paru. Nah, organ selanjutnya itu kan paru-paru. Nah, perlu kalian tahu bahwasanya paru-paru manusia itu berjumlah sepasang yang terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, paru-paru ini memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu berupa CO2 atau kita sebut karbon dioksida dan H2O atau uap air. Nah, selanjutnya guys, ada pun kelainan-kelainan yang bakal terjadi atau kemungkinan terjadi pada sistem ekskresi. Apa aja sih? Nah, kita bahas satu persatu ya guys. Yang pertama itu anuria. Nah, anuria ini merupakan kelainan pada sistem ekskresi, yaitu kegagalan ginjal mengeluarkan urin. Nah, yang kedua itu disebut dengan glikosuria atau ditemukannya glukosa dalam urin. Yang ketiga itu albuminaria atau ditemukannya protein dalam urin. Nah, yang selanjutnya hematuria itu keberadaan sel darah merah dalam urin. Nah, yang selanjutnya batu ginjal atau terjadi pengendapan urin yang terlalu lama dalam vesika urinaria. Nah, yang selanjutnya ada bilirubinaria atau kerusakan pada empedu. Yang selanjutnya ada nefritis atau radang ginjal yang terjadi di glomerulus. Yang selanjutnya ada pyelonephritis atau radang pelvis. Yang selanjutnya ada kistitis atau radang yang terjadi di kandung kemih. Nah, ada kelanjutannya nih. Yang selanjutnya ada polististik atau terdapat kista di dalam saluran ginjal. Yang selanjutnya itu gagal ginjal yang sering banget kita temui ya guys, dan sering banget kita dengar, yaitu kerusakan pada semua nefron yang tidak berfungsi. Nah, yang selanjutnya itu albino. Ini juga sering banget nih guys kita temuin atau kita dengar. Apa sih albino itu? Merupakan kelainan pada sistem ekskresi yang tidak punya pigmen melanin pada lapisan granulosum pada kulit. Nah, oke guys.